Nah, kalau yang kedua, jenis benchmarking kompetitif, yaitu pendekatan dilakukan dengan membandingkan perusahaan sendiri dengan perusahaan kompetitor utama di industri yang sama. Jadi kalau benchmarking kompetitif itu kompetitornya di industri yang sama, pasarnya sama. Seperti kalau benchmarking produknya Honda itu sama apa? Yamaha, Bu. Yamaha, Nah, sama. Yamaha. Nah, terus kalau Toyota Daihatsu, Bu. Daihatsu, Bu. itu Daihatsu sama Toyota itu bukan Sama Astra, Bu. sama ya. Sama-sama Astra, Bu. Nah, Bu, berarti sama dengan ini, sama Bodrek, sama Paramek ya, Bu ya? Beda perusahaan itu. semua, tapi obatnya sama. Tapi pasarnya sama, industri yang sama. Nah, itu namanya benchmarking kompetitif. Jadi misalnya kenapa misalnya kan untuk sakit kepala ya. Gitu. Sakit kepala itu orang-orang lebih suka apa? Tidur, Paramet. Bu. Kalau saya Lagi sakit kepala tidur, Bu. Terus lapo. kalau saya sakit kepala lebih suka duit sih. Gila ngeluh-ngeluh aja, Bu. Cekelan duit ya tambah ngeluh. Jadi Paramek atau Bodrek itu nggak cukup ngaruh. Tapi begitu sekali dikasihnya duit, wah langsung itu sembuh Iya, total. Bu. Maksudnya untuk beli Paramek atau Bodrek, Bu. Nah, Ya, betul. Ya kalau uangnya kurang tambah pusing. Mabuk bisa. nah, itu benchmarking kompetitif. Jadi membandingkan dengan perusahaan yang pasarnya sama, industrinya sama. Kayak obat sakit kepala kan pasarnya sama. Orang-orang yang punya riwayat sakit kepala, industrinya sama di industri obat-obatan. Dilakukan benchmarking. Kenapa perusahaan Paramex itu lebih bisa menguasai pasar daripada Bodrex? Nah, keduanya ini biasanya melakukan benchmarking kompetitif. Berbeda dengan jenis yang ketiga, benchmarking fungsional yaitu pendekatan dengan membandingkan perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama tetapi bukan merupakan pesaing karena pasarnya berbeda. Jadi misalnya sama-sama benchmarking di bidang produksi kendaraan bermotor, tetapi biasanya untuk yang sepeda motor nge-benchmarking dengan mobil. Itu kan industrinya sama, tetapi kan pasarnya berbeda. Itu biasanya juga bisa dijadikan benchmarking. Kalau benchmarking kompetitif, mungkin kan kelebihannya di antara para kompetitor ini bisa saling mengambil keuntungan atau mengambil manfaat ketika dilakukan proses benchmarking. Nah, kalau benchmarking fungsional, kelebihannya mungkin untuk perusahaan yang membutuhkan informasi bagi perubahan perusahaan itu lebih menguntungkan. Tetapi bagi perusahaan yang di benchmark itu biasanya karena tidak ada keuntungan, orang-orang yang perusahaannya di benchmark ini seringkali menentukan biaya ya. Karena mereka biasanya kan bolak-balik penelitian ke sini, bolak-balik penelitian ke sini, memberikan informasi dan segala macamnya. Makanya biasanya benchmarking fungsional ini terbatas pada adanya biaya dari perusahaan yang di benchmark. Karena perusahaan yang di benchmark ini merasa tidak ada memiliki tujuan dan manfaat yang sama ketika melakukan proses benchmarking. Yang keempat, yang lebih fundamental lagi yaitu benchmarking generik. Jadi pendekatan dengan melakukan perbandingan proses bisnis tanpa memperdulikan sama atau tidaknya jenis industri. Jadi perusahaan-perusahaan yang dirasa memiliki kemampuan lebih baik, perusahaan-perusahaan yang dianggap lebih besar atau memiliki pengaruh atau lebih dikenal oleh banyak orang itu dijadikan benchmarking generik. Keuntungan dari benchmarking generik ini biasanya memiliki sumber benchmark yang banyak. Karena dia nggak pilih-pilih, jadi perusahaan mana aja bisa dijadikan benchmark. Kekurangannya yaitu biasanya dari hasil penelitian atau dari hasil proses benchmarking yang diperoleh, terkadang ada beberapa informasi yang tidak relevan dengan bisnis yang dijalani. Jadi itu sekilas jenis-jenis dari benchmarking. Next, nah teknik benchmarking. Benchmarking itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, riset in-house. Dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap informasi dalam perusahaan sendiri. Nah, biasanya untuk benchmarking internal itu bisa dilakukan dengan teknik riset in-house. Yang kedua, riset pihak ketiga.
dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga dalam pencarian informasi. Yang ketiga biasanya pertukaran langsung. Jadi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain sama-sama mengirimkan pertukaran karyawan untuk mempelajari hal-hal yang mau di benchmarking. Kalau saat ini tuh apa memungkinkan terjadi pertukaran langsung untuk proses benchmarking? Ya Atau kan, Bu. Bapak Ibu pernah ikut proses benchmarking dikirim ke suatu perusahaan untuk meneliti manajemennya, proses produksinya? Pernah? Kalau di internal pernah Bu saya Bu, yang Desember kemarin. Di internal itu apa? Pencatatan, lebih ke pencatatan pemborosan. Kan ini kan manufaktur, Mm-mm. pabrik itu. Oh, berarti cuman melakukan benchmarking di internal perusahaan. Ya, di internal. Berarti masuk yang riset in-house yang pertama. Iya, Kalau bertukar dengan mitra, jadi kan tadi untuk kompetitor itu di perusahaan atau industri yang sama-sama mengirimkan karyawan untuk ke perusahaannya, melakukan benchmarking, pernah nggak? Pernah. Nah, pada saat dilakukan pertukaran langsung itu biasanya dengan perusahaan kompetitor bukan? Kompetitor, Bu. Kalau saya dulu itu kompetitor. Nah, dalam proses pengambilan data atau analisis data biasanya mengalami kesulitan nggak, Mas? Kalau dengan perusahaan kompetitor. Pasti, Bu. Namanya kompetitor. Kalau sama perusahaan kompetitor kita kan membandingkan ya, mana yang lebih efektif kan gitu kan sebenarnya. Sebenarnya nggak ada kesulitan karena kita tahu prosesnya. Jadi yang dikirim ini yang tahu prosesnya. Jadi yang mana yang lebih baik kan gitu. Jadi sama-sama bertukar mana plus mana minus. Jadi nggak saling menjatuhkan. Jadi sama-sama membangun kan gitu. Sama-sama melakukan pertukaran informasi. Kalau yang keempat, teknik benchmarking dengan kunjungan langsung. Jadi tidak ada pertukaran, tetapi mengunjungi mitra yang dianggap bisa memberikan informasi. Jadi untuk pertukaran langsung dan kunjungan langsung ini biasanya untuk pihak-pihak yang memerlukan informasi ini mengalami kendala atau kesulitan ya. Kenapa? Karena biasanya kalau dari kompetitor itu mereka akan menahan informasi, apalagi biasanya sehubungan dengan kualitas produk. Itu biasanya kan informasinya tidak diberikan secara gamblang. Nah, ada proses benchmarking. Yang pertama menentukan apa yang akan di-benchmark, menentukan apa yang akan diukur, menentukan kepada siapa akan dilakukan benchmark. Pengumpulan data, analisis data, dan merumuskan tujuan dan rencana tindakan. Ini silakan sekarang dicari maksudnya apa, menentukan apa yang di benchmark, ini maksudnya apa, menentukan apa yang akan diukur, itu maksudnya apa, menentukan kepada siapa akan dilakukan benchmarking, itu maksudnya apa. Poin 1 sampai 6 silakan dicari ini maksudnya apa, nanti saya akan tunjuk secara acak untuk menjelaskan masing-masing poin.